gitu ya. Bagi siapapun yang bilang Pak Mahfud harus lapor, ayo ikut saya ke KPK sama-sama. Sekalian diajak ke KPK laporan ya. saya nih. Ya. Kok ikut Pak JK gratifikasi enggak? Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Saya akan tunjukkan bahwa saya paling rajin melaporkan gratifikasi. Oh ya? Iya, saya. Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi Mahfud MD akhirnya buka suara soal dirinya yang dituding ikut menikmati gratifikasi pesawat jet pribadi. Foto lawas Mahfud MD saat menggunakan jet pribadi bersama JK dijadikan senjata lawan di tengah kasus dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Saya kan dikritik gini, Pak Mahfud itu naik jet, ya kan? Private jetnya Pak JK. Private jetnya Pak JK. Ya. Saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah. Saya sering khutbah di sana sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket, tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk satu pesawat. Kok ikut Pak JK gratifikasi? Enggak, Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh kalau bukan ketua MK siapa yang mengundang? Loh saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Sampai sekarang ini saya menjadi khotib di Masjid Istiqlal. Punya jadwal rutin, setiap tahun mesti khutbah Jumat, mesti ceramah bulan Ramadan, kemudian terkadang hari besar. Ada honornya besar. Masjid Istiqlal lu modern. Gambaran dia, orang khutbah itu apa gitu? Mungkin. Khutbah itu terkoordinasi dengan baik. Kalau Al-Markas uangnya gede, tapi saya tidak pernah mau nerima uang dari itu. Tapi kalau dijemput ya dong, iya kan? Ya. Kan ini urusan saya, gitu. Di Istiqlal misalnya, honornya gede loh. Modern. Masjid ya ini ya? Masjid. Apakah Pak Mahfud terima? Saya terima. Nih, saya tanda tangan. Saya masukkan saku ya. Ini sudah milik saya. Boleh dong. Saya diundangan dibayar. Okay. Tapi sesudah itu nih, ini sudah milik saya. Saya titipkan ke kamu, masukkan ke kotak amal. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Tapi saya terima ini milik saya sudah. Apa enggak boleh begitu? Diakui dulu sebagai milik, lalu sebagai amal dimasukkan dalam kotak amal. Itu hubungan keperdataan. Nah, sekarang berikut. Saya memberi kuliah umum di kampus. Rektor ngasih tiket. Karena ilmu saya, bukan sebagai Menko, bukan sebagai... Rektor ngasih tiket, lalu ngasih honor. Saya nguji S3 di kampus, misalnya nguji Saldi dulu di UGM, Zainal Arifin Mohtar di UGM. Saya datang dikasih honor. Nggak boleh. Kan sama. Gitu. Itu padahal Bapak Ketua MK waktu itu ya? Ketua MK. Ini kan keperdataan. Itu keperdataan. Yang gratifikasi itu yang tidak boleh menurut saya. Kalau orang memberi tidak jelas maksudnya. Itulah yang gratifikasi. Tapi di luar soal keperdataan tadi itu ada beberapa yang Bapak laporkan ke KPK. Dugaan gratifikasi itu. Sehingga Bapak Mahfud inisiatif untuk lapor. Ya, gini. Saya akan tunjukkan bahwa saya paling rajin melaporkan gratifikasi. Oh ya? Iya, saya lapor. Di momen apa saja Pak? Bisa disebutkan? Satu, saya pernah dapat honor hadiah hari raya. Saya paling tidak, saya ingat 7 ya. Hadiah hari raya dari Pak Sutioso. Pak Sutioso itu waktu itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi. Lalu datang stafnya. Pak ini THR dari asosiasi. Loh, kenapa THR? Karena Bapak menjadi narasumber di situ. Loh, setiap saya narasumber. Kan sudah dibayar. Enggak Pak, udah kembalikan aja. Enggak Pak, terima aja. Saya serahkan ke KPK. Diambil oleh KPK. Saya kira saya orang pertama yang menyerahkan honor ke KPK. Karena sesudah saya menyerahkan itu seminggu, terus pimpinan KPK bilang, para pejabat ini tidak ada yang sadar ya untuk melaporkan gratifikasi. Sampai sekarang
hanya satu yang melapor, berarti saya. Oh ya. Iya waktu itu. Luar biasa Saya- nih, guys. Merasa saya orang pertama yang paling sadar gratifikasi. Sesudah itu baru banyak. Ya. Yang kedua, saya pada tahun 2010 ketua FK nih, terpilih menjadi tokoh pembaharu dari Koran Republika. Ya, setiap tahun ada mereka itu ya. Apa? Saya diberi trofi tokoh pembaru, lalu diberi uang puluhan juta. Terus saya lapor ke KPK. KPK, ini saya dapat trofi ini, tapi saya dikasih uang. Lalu sesudah kira-kira 2 minggu KPK yang surat, itu uang Bapak, hak Bapak. Kata KPK. KPK, ada suratnya. Yang ketiga, saya dapat hadiah lebaran kurma 2 pak besar. Kurma. Kurma dari Dubes Arab Saudi. Dia Dubes Arab Saudi. Saya antar ke KPK nih. Saya dapat kurma. Saya ketua MK nih. Enak dimakan rame-rame itu. Habis itu KPK-nya nyurati, Pak kalau begini dimakan aja dibagi katanya. Iya. Nah, aturannya kan kalau diberi dan Laporkan. ini nilainya mahal lah ini. Iya, karena, iya. karena dari Saudi dan yang bagus. Udah Pak dibagi aja ke karyawan lah, enggak bagi sini, kalau di sini letakkan di mana katanya. Nah, sejak itu lalu KPK kirim surat edaran. Kalau ada THR hadiah parcel lebaran yang sifatnya makanan, enggak usah lapor ke KPK, bagi aja. Oh begitu. Itu karena saya melapor. Oh ya. Ada laporannya pasti ada, tercatat. Oh, itu diberitakan oleh koran. Yang ketiga, Yang keempat. ada teman saya, almarhum sekarang kayaknya, Kiai Badar Ali, Ketua NU Riau. Suatu saat nelpon, saya kangen sama Bapak. Oke, ke kantor. Habis pulang itu dia meletakkan, Pak ini souvenir. Karena bilang souvenir, sudah Pak, saya kira kan gantungan kunci apa gitu. Habis itu dia pulang. Saya buka, loh Mas, ada tanda belinya itu. Baru beli Iya, Mas. Loh, siapanya? saya serahkan ke KPK. Ini Pak, saya dapat uang. Dipanggil orangnya nangis-nangis. Loh Pak, saya ini enggak Waduh, nyogok, kasihan. enggak apa ini. Saya kangen sama Pak Mahfud. Nangis dia. Saya ngasih ini enggak nyogok, enggak ada urusan. Tapi oleh KPK dirapas. Ambil. Saya bilang. Ambil. Tapi orangnya akhirnya bermasalah Iya, dengan KPK. dilepas. Enggak punya maksud dia. Enggak Oke. punya urusan. Hanya kangen dulu kalau saya Iya. kampanye PKB itu. Dia nemeni saya sampai ke pelosok-pelosok itu. Luar Gitu. biasa, guys. Tapi dia dipanggil ketakutan. Waduh, kasihan. Saya tidak tahu kalau akan dipanggil oleh Kenapa KPK. nggak Saya tahu? bilang, dipanggil orangnya. Dia diberita, nangis dia. Di telepon itu. Tapi saya kembalikan. Iya. Kalau tidak salah lalu dilelang oleh KPK menjadi berapa puluh juta gitu. Oh. Atau berapa belas juta gitu. Ada bunga di korannya dari Pak Mahfud itu. Waktu saya ketua MK, mantu. Nah, mantu kan? Iya. Mantu kan banyak orang ngasih duit tuh. Saya catat satu-satu. Nih. Kado-kado masing-masing ya. Kado Iya, uang. saya serahkan KPK. amplop. Pak, ini ada orang ngasih uang nih. Saya bilang. Oh ini hak Bapak, yang ini kelebihan nih. Milik negara. Karena Oh, lebih. jadi sampai satu-satu diteliti oleh KPK. Iya diteliti. Teliti. Ini hak Bapak. Lalu dipotong. 160 juta kembalikan ke KPK. Ambil. Kembali. Padahal itu orang datang ngasih salaman kata, saya lapor. Ya kan? Itu waktu saya mantu ketua KPK. Waktu saya ketua FK. Iya. Lagi, sesudah saya ketua Menko Polhukam. Udah 7 nih. Ini yang ke-7 nih. Atau berarti lebih ya? Kalau begitu masih banyak. Gitu ya. Ini kan belum sampai Waktu ke Menko apa, Pak? Polhukam. Waktu Menko Polhukam. Waktu Menko Polhukam, seorang staf saya datang dari Perancis. Ngasih tas oleh-oleh untuk ibu. Dari Perancis, tas untuk ibu. Wah, terus saya bilang, Mah ini ada oleh-oleh ini enggak boleh diterima. So, Bapak sampaikan ke Ibu dulu? Iya, Hmm. ini apa? Wah ini mahal nih, puluhan juta. Saya bilang, wah aku ngapain pakai puluhan juta? Wong tasku 300.000. Kata Ibu. Kata ibu, tas saya tuh kelas Tanah Abang dan kelas Tanggulangin, kata dia. Ngapain saya pakai tas gitu? Iya, iya. Udah kembalikan KPK. Diambil oleh KPK. Tas Anda diambil oleh KPK. KPK menilainya pada waktu harganya 17 juta. Ambil sampai sekarang. Itu Tanpa sepengetahuan orang yang memberikan itu ya? tahu akhirnya. Tahu akhirnya? Karena setiap bepergian mau oleh-oleh diberitahu oleh CP saya.
Pak Mahfud kalau kamu ngasih nanti dikasih ke KPK. Akhirnya dia minta maaf juga. Oh, oke. Oh iya minta maaf. Karena nggak ada maksud maksudnya, Pak. Nggak ada Cuman maksud, penghormatan iya. ke Bapak sebenarnya. Penghormatan ke saya, kira-kira ke harga tas yang cocok untuk ibu yang ini. Gitu. Pernah Bapak diberitakan juga oleh media, Bapak dapat lukisan Joshua kalau nggak salah itu. Itu muncul di media itu, saya ingat tuh. Pak Mahfud, kami kagum kepada Bapak. Penegak hukum yang kami hormati, kami punya lukisan tentang keadilan. Bagus Mas lukisan. Betul. Saya baca Pak, ada beritanya. Iya. Tuh. Saya suruh kirim ke KPK, saya ingin punya lukisan ini, saya bilang, diberi orang. Terus kata KPK, enggak, ini bernilai uang. Diambil, ambil aja. Meskipun saya sampai sekarang belum cerita sama Orang yang memberikan itu. orang yang memberi, itu disita KPK. Ya. Karena itu bernilai uang. Jadi berita Pak, itu jadi berita waktu itu. Karena KPK bicara ke publik. Ke Lalu media. sudah itu ada 5 lukisan, bagus-bagus. Teman saya dari Medan bawa, ini Pak. Harganya 4,5 juta Pak, dia bawa 5 ke saya. 5 dengan yang tadi itu. Saya kirim ke KPK. Katanya disuruh ditawarkan ke saya agar dibeli. Untuk apa saya beli? Orang mau hadiah lalu saya suruh beli kan berarti menghina yang bersangkutan, saya bilang. Dan saya tidak ada tempat lagi, lukisan udah banyak. Lukisan-lukisan yang dibawa itu mana masih banyak ketika saya tidak jadi pejabat. Tidak ada tempatnya juga, saya bilang. Pak Mahfud, tindakan-tindakan seperti Bapak itu melaporkan setiap saat ke KPK, apa Pak moral story-nya yang bisa kita dapatkan nih? Apa bisa Iya kita? begini, orang tuh harus sadar bahwa ketika ada sebuah hadiah yang bukan hubungan keperdataan, itu kalau bagi pejabat memang berpotensi untuk menjadi suap. Apakah kepada keluarganya, apa bukan? Kan gitu. Ya. Kalau enggak ada apa-apa kok ngasih gitu. Kalau ada apa-apa, 2 kemungkinan. 1 nyogok, itu udah pidana. Atau satu keperdataan. Kalau tidak nyogok dan tidak keperdataan, itu gratifikasi namanya. Itu harus lapor. Gitu ya. Sehingga saya ngajak, siapa nih? Yang sudah pernah melaporkan gratifikasi. Ya, ini teman-teman aktivis ini. Ya. Yang pernah jadi komisaris di BUMN, lapor enggak ya begitu. Saya lapor. Bapak banyak bercerita tentang gratifikasi, sementara anak presiden belum dipanggil oleh KPK, mantu presiden yang wali kota belum dipanggil oleh KPK, gitu ya. Bagi siapapun yang bilang Pak Mahfud harus lapor, ayo ikut saya ke KPK, sama-sama. Sekalian diajak ke KPK laporan ya. saya nih, Ya. kan gitu. Yang bukan hubungan keperdataan. Kalau hubungan keperdataan, masa saya beli bakso lalu ditambah 1 porsi oleh yang jual, Ya. gitu. Karena Bapak sering kesini nih, itu harganya dikurangin dikit, misalnya itu perdata kok. Iya, iya. Oke guys, sangat menarik sekali. Cobalah kita berpikir, adakah pejabat negara seperti beliau sampai saat ini, beliau mengaku dirinya adalah salah satu pejabat yang paling rajin melakukan gratifikasi. Dan dari ceritanya itu menunjukkan bahwa beliau adalah sosok figur yang bersih dan jujur guys. Tapi jikalau ada salah dari beliau, ya namanya manusia, pasti tidak ada yang sempurna. Setidaknya inilah keadaan terbaik bagi seorang yang amanah. Jika selama menjabat ada keputusan yang kurang berkenan, pasti ada hal-hal di luar yang dapat beliau jangkau, karena beliau bukan RI 1 guys. Jadi terima kasih Prof. Mahfud sudah mau mengklarifikasi soal isu naik jet pribadi ini. Tentu jawaban Prof. Mahfud ini menjawab sudah pertanyaan Sylvester dan juga San Salvator, Waketum Jokowi Mania, yang pernah beberapa kali menyinggung soal Mahfud MD yang pernah menggunakan jet pribadi milik JK di acara panggung diskusi guys. Jadi Pak Mahfud mengatakan alasannya naik jet pribadi ternyata karena memang atas undangan dari JK oleh Takmir Masjid Al-Markas untuk khutbah. Pak JK sendiri adalah ketua Dewan Pembina Takmir Masjid, sehingga Pak JK mengajak Pak Mahfud untuk naik pesawat jet pribadinya. Pak Mahfud pun membantah. Terus bagaimana ceritanya kalau orang itu diundang lalu dibilang gratifikasi? Tentu apa yang disampaikan Prof. Mahfud dalam video ini menjadi pendidikan dan pelajaran buat kita dan para pejabat lainnya. Mungkin itu guys yang bisa saya selesaikan video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.